serta bergabung bersama untuk menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan selamat datang di Telkom University Literasi Event 2024 dengan tema Fostering Learning Transforming Lives. Berikan aplaus semuanya. Sedikit fun fact, kegiatan Telkom University Literasi Event tahun 2024 ini yang mengusung tema Fostering Learning Transforming Lives. Acara ini memperkuat komitmen Open Library melalui penyelenggaraan literasi event di tahun ke-11. Lebih dari 1 dekade sejak Telkom University, Open Library berperan aktif untuk menciptakan ruang-ruang belajar baru tidak hanya bagi sivitas, namun juga masyarakat Indonesia. Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Mengusung tema Fostering Learning Transforming Lives, the 11 Telkom University Literacy Event akan terdiri dari berbagai aktivitas dan sesi yang dirancang untuk melibatkan peserta dalam praktik pembelajaran penuh makna yang tidak hanya meningkatkan kesempatan belajar, namun juga meningkatkan peluang untuk memperbaiki kualitas hidup dan berkontribusi lebih baik bagi masyarakat. Baik, para teman-teman semuanya, masih pada semangat belum nih? Masih lemas. Masih pada semangat belum nih? Kita bakar dulu semangatnya ya. Semuanya, semangat pagi! Masih lemas. Yang sebelah sana, kita bakar dulu semangatnya. Semangat pagi! Berikan aplaus yang meriah dulu. Masih sudah pada semangat ya. Oke, jadi sedikit fun fact teman-teman ya. Saya tadi pagi ketemu dengan sebuah konten, ada sebuah tulisan. Tulisannya, aku lihat kalau kamu pengen ngeluasin relasi kamu dan koneksi kamu, ikuti pepatah ini. Apa teman-teman? Tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Kalau begitu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Prayudhisti Ilham, akrabnya dengan dipanggil dengan Dani boleh, akrabnya dipanggil dengan Yudis juga boleh, tapi kalau teman-teman semuanya panggil saya makan, saya pasti datang. Bercanda. Oke, teman-teman semuanya, setelah tadi kita sudah saling kenal mengenal, kalau begitu, marilah kita masuk ke acara selanjutnya dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan March Telkom University. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Mulai kan.
Tegak bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita-cita bersama, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat dan Ya Allah nih, view gak sih? semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Jarum University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Jarum University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita-cita masa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Jarum University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan doa bersama yang hari ini akan dipimpin oleh Saudara Furqon. Kepada Saudara Furqon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa dan munajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-Muslim silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini kami hendak menyelenggarakan acara. Memohon ridho dan izin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah kesatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudara Furqon yang telah memimpin doa bersama kita demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Baik, para teman-teman semuanya, sedikit sebagai informasi buat para teman-teman, hari ini adalah sesi pertama sekaligus menjadi sesi pembuka dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Open Library Telkom University, dan tidak sampai hari ini saja, akan tetapi masih ada 15 sesi lainnya yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November nantinya. Jadi para teman-teman semuanya, jangan sampai di sini saja. Keep stay tune di Instagramnya Open Library Telkom University @openlibrary.telu. Jangan lupa di follow, like, dan share ya teman-teman. Nah, sebelum kita bertemu dengan orang-orang hebat di depan yang teman-teman lihat pertama kali di poster, ada sedikit for your information teman-teman. Nah, setelah nanti bakal ada talk show, nanti akan ada dibuka sesi Q&A yang dimana para teman-teman diharap dan dimohon untuk aktif, karena setiap penanya-penanya yang terbaik atau yang tercepat bahkan akan mendapatkan merchandise dari acara pada pagi hari ini. Namun lagi, para teman-teman bisa mendapatkan merchandise dari Open Library Telkom University yang tentunya dari kualitasnya saja sangat-sangat tidak diragukan. Ya, sedikit lagi sebagai informasi untuk para teman-teman, ada yang sudah tidak sabar bertemu dengan orang-orang hebat di depan? Ada? Angkat tangan coba. Angkat tangan. Ada yang belum sabaran, udah nggak sabar lagi? Wih, udah pada banyak yang bilangnya ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita bertemu langsung dengan our moderator di depan, sedikit aku bacakan profil dari moderator kita pada pagi hari ini. Ya, beliau pendidikan terakhirnya telah memperoleh Master of Business Administration di Fakultas School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung. Selain aktif juga menjadi dosen di Telkom University, banyak sekali portofolio yang beliau cetak, yang dimana tidak hanya di dunia pendidikan saja, akan tetapi beliau aktif juga di banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sampai dengan memegang proyek, dan yang dimana beliau telah menjadi konsultan UMKM di PT Wahana Citra Nabati. Beliau juga menjadi pendamping UMKM Kota Bandung di Dinas Koperasi dan UMKM. Beliau juga menjadi mentor dari salah satu perusahaan yang bernama Startup Hub. Tidak cuma aktif di dunia pendidikan, tidak hanya aktif di dunia pekerjaan atau proyek, beliau juga aktif di banyak sekali organisasi. Ada PNSM DPD Jawa Barat, ada juga aktif di HR Cafe Bandung Chapter. Beliau juga aktif di NKP Kota Bandung dan juga aktif di Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia. Tidak hanya itu, beliau juga aktif ternyata di banyak sekali telah beliau raih di sertifikasi-sertifikasi yang tentunya sangat-sangat tidak diragukan lagi. Yang pertama, beliau telah meraih sertifikasi DMSP menjadi konsultan inkubator. Beliau juga mendapatkan sertifikasi Digital Talent Scholarship Professional Academy sebagai mentor UMKM maju digital, dan juga beliau telah mendapatkan sertifikat kewirausahaan industri. Beliau juga mendapatkan sertifikasi TOT Digital Talent Scholarship dan juga sertifikasi pendamping UMKM, dan yang terakhir beliau juga mendapatkan sertifikasi TOT kewirausahaan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman buat moderator kita pada pagi hari ini. Baik, rupanya sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat tidak sabaran sekali. Kalau begitu langsung saja kita panggil Bapak Fauzan Aziz SMB MBA. Cek. Oke, sebelum saya buka, saya mau sapa dulu ini televisi. Oh, udah penuh. Tadi waktu pas pertama ini masih bersama. Ternyata udah sampai ke baris belakang. Mudah-mudahan masih kebagian ya snacknya.
Masih kebagian yang belakang snacknya? Nah, nanti kebagian merchandise kalau kita. Oke, telu teaser. Lemas sudah dikasih snack masih lemas. Tell you teaser. Sekali lagi. Tell you teaser. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. MC sudah membacakan CV-nya cukup panjang, nggak usah berapa tapi malu sebenarnya saya. Saya izin dulu ya teman-teman semua. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para mahasiswa Sivitas Akademika Telkom University. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, pada hari ini saya berkesempatan menjadi moderator dari acara strategi desain thinking untuk membangun usaha berkelanjutan yang sudah tidak sabar lagi. Ini Bapak Dwi Indra Purnomo sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya bacakan sedikit tentang kurikulum kita beliau. 20 years of experience at University of Pajajaran and the founder of the local enabler. He is an enthusiast of innovation, design thinking, and transformative education, and focusing on empowering local communities and fostering social entrepreneurship in Indonesia. His work centered on driving grassroots innovation and sustainable development. Beliau juga terakhir sudah menempuh doktor dari Agroindustrial Technology di IPB. Baik, tidak berlama lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Dwi Indra Purnomo. Oke, Bapak Dwi Indra Purnomo ini sudah jauh-jauh datang dari Kolot ya, dari Jatinangor. Dekat ya, jauh tapi cepat. Tapi cepat ya. Gitu. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana rasanya ini masuk ke Telkom University? Banget dan ini kita pertama kali lagi ketemu dengan Telkom baru banyak banget tentang COVID. Terima kasih banyak sudah hadir. Iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini bisa memberikan impact untuk mahasiswa, salah satunya adalah dengan topik desain thinking. Maka saya persilahkan kepada Bapak Dwi Indra Purnomo untuk menyampaikan materinya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini, kawan-kawan, sahabat saya yang berkenan hadir di kelas hari ini. Saya akan bawakan materi tentang desain thinking. Sudah terlalu banyak mungkin orang-orang ngomong desain thinking, kita ngomongnya dalam konteks apa ya? Oke, latar belakang sedikit tentang saya, kenapa menggeluti desain thinking. Jadi saya tuh lulusan teknik pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian di Unpad. Kemudian jadi dosen di tempat yang sama. Kemudian banyak melihat lulusan-lulusan kok susah cari kerja deh. Karena Indonesia itu lagi PR mengembangkan dunia pertanian. Dan memang tidak dibangun secara sungguh-sungguh dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kenapa tiba-tiba masuk ke design thinking? Ini mungkin akan teman-teman pelajari hari ini kenapa si design thinking ini cukup esensial buat jadi bukan kerangka berpikir, tapi mindset. Karena ujung-ujungnya seorang design thinkers biasanya bukan nyari kerja, tapi nyari masalah. Nyari masalah karena dia punya kerangka berpikir, problem solving. Baik, kita mulai ya kawan-kawan. Temanya saya persempit sedikit tentang design thinking. Kenapa jadi sebuah pendekatan yang inovatif, terutama untuk menciptakan wirausaha atau kewirausahaan. Salah satu kalimat penting yang saya baca dari visinya Telkom University adalah menjadi entrepreneurial university. Apa bedanya wirausaha sama kewirausahaan kira-kira? Apa bedanya kewirausahaan sama wirausaha kira-kira? Kalau datang apa bedanya kira-kira? Ya, berapa? Next. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya pengen kenalan dulu. Ini para desain thinkers, kalau teman-teman punya waktu buat berkenalan, kami banyak melibatkan mahasiswa ya, dari seluruh Indonesia
terutama di Bandung. Salah satunya Telkom University. Silakan nanti follow dan belajar lebih dalam tentang apa itu design thinking di @thelocaluniversity. Ini anak-anak ya. Oke, coba diamati gambar ini. Gambar ini cukup menarik. Kenapa? Coba dilihat gambar ini secara detail. Ada yang namanya disrupsi digital, di mana ada kapal besar di situ. Ada kapal besar yang cukup challenging untuk menghadapi si digital tsunami. Sementara ada ikan-ikan kecil, jumlahnya kecil, tapi bergerombol, dia lancar-lancar aja menghadapi digital tsunami. Nah, PR kali ini kita adalah sebenarnya meredefinisi kesuksesan, meredefinisi di era sekarang. Coba lihat, apakah menjadi besar itu menjadi tujuan kita, atau bersama-sama mencapai tujuan itu jadi definisi lagi buat kita. Saya punya gambar ini. Gambar ini mungkin cukup relate sama kawan-kawan di value. Gambar ini menarik, diambil dari bukunya Michael Irving. Coba kita lihat satu persatu. Kalau di antara kita punya pertanyaan kayak uangnya dari mana? Nah itu diduga dia lagi tertinggal nih konteks zamannya. Kalau masih bertanya uangnya dari mana? Karena sampai tahun 2000 disrupsi itu berbicara tentang disrupsi produk. Produk mana yang unggul di pasaran sampai tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai 2020 ketika era digital sudah mulai masuk, pertanyaannya bukan tentang uangnya dari mana, tapi ngomongin proses bisnisnya gimana, model bisnisnya gimana. Dan sejak tahun 2020, pembicaraan bukan lagi uangnya dari mana nih uangnya, atau proses bisnisnya gimana, bukan itu lagi, tapi ngomongin tentang ekosistem bisnisnya gimana. Oleh karena itu, kawan-kawan akan banyak sekali menemukan kenapa usahanya kecil, tapi omsetnya gede banget. Kenapa usahanya kecil, tapi impact-nya gede banget. Coba kita balik dulu ke slide yang pertama. Back dulu. Halaman pertama yang tadi. Nah, coba kita lihat ya. Definisi besar sekarang itu sangat berbeda karena sekarang itu bukan menjadi yang terbesar. Kenapa jadi kecil, tapi yang paling penting connected sama yang lain. Nah, kenapa sekarang itu menandakan kenapa sih orang-orang itu punya usahanya kelihatannya kecil, tapi high impact karena dia lebih banyak terhubung sama orang lain, connected, sehingga dia lebih agile. Yuk kita lanjutin ya. Sekarang di antara kita pasti cukup banyak yang masih bertanya dengan era linear. Duitnya dari mana ya? Duitnya dari mana? Maka ketika kita punya cara berpikir yang linear, pasti dia akan terjebak pada masa lalu yang ketika 1 tambah 1 pasti hasilnya 2. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi cara berpikir linear. 1 tambah 1 pasti hasilnya 2. Sekarang di era digital variabelnya banyak banget sehingga bukan ngomongin tentang uangnya dari mana, tapi proses bisnisnya gimana. Kemudian ekosistem bisnisnya gimana. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang design thinking dan filosofi. Next. Nah, dalam design thinking ada satu bahasa yang sangat menarik. Mungkin ini bisa ditempelin di kaos-kaos kalian. Jauhi asumsi, dekati validasi. Nah, itu sebenarnya menjadi penting seorang design thinker menerapkan sebuah proses riset yang baik. Jauhi asumsi, dekati validasi. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh para design thinkers. Saya banyak menemukan kawan-kawan, terutama di sekolah bisnis yang belajar tentang design thinking, tapi dia enggan berkolaborasi. Banyak yang belajar design thinking, tapi kemudian dia susah berkomunikasi. Banyak juga yang belajar design thinking, dia hanya fokus sama gimana caranya dapat cuan. Artinya dia belajar design thinking hanya sebatas rangka proyek, bukan menjadi design thinkers. Nah harapannya ketika teman-teman belajar design thinking,
muncul jiwa-jiwa desain thinkers yang salah satunya adalah gemar berkolaborasi, gemar bergagasan, gemar melakukan proses riset, gemar melakukan proses validasi. Oleh karena itu, berikutnya, yuk kita lihat. Kalau tadi teman-teman lihat pergerakan perubahan zaman ya, dari tahun 2000 sampai 2020, 2020, dari zamannya uangnya dari mana, model bisnisnya gimana, proses bisnis gimana, dan sekarang ngomongin ekosistem bisnisnya gimana. Ini jelas karena ada perubahan segmentasi konsumen dan perubahan perilaku. Mungkin baru saja teman-teman mendengar ya, ibu-ibu muda mungkin, Tupperware bangkrut dan tutup. Iya kan? Tupperware bangkrut dan tutup. Kenapa sehebat Tupperware dia punya hutang 14 triliun kalau bisa? Banyak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kesalahan fatal yang tidak dia ikuti terkait dengan perubahan karakter zaman yang melekat pada individunya. Bahwa sekarang bisa saja kita itu melakukan proses pengambilan keputusan atas dasar pengalaman. Nah, dalam desain thinking, kita nggak ambil dasar keputusan pada dasar pengalaman, tapi pada proses eksperimen. Metodologi penelitian maksudnya. Jadi, di dunia ini sekarang ada kelompok baby boomers, ada kelompok generasi X, ada kelompok generasi milenial, saya nih, Kang Uda mungkin milenial, dan kalian generasi Z, dan di bawah kalian ada generasi apa? Semuanya punya karakteristik masing-masing sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, gimana caranya merespon dengan pendekatan desain thinking? Yang dilakukan dalam desain thinking bukan kenal siapa dan di mana, tapi kenal konteksnya. Oleh karena itu, dalam pendekatan desain thinking menjadi penting penelitian itu dengan mix metodologi. Metodologinya campuran kuantitatif dan kualitatif. Apa bedanya kuantitatif dan kualitatif? Metodologi penelitian ya, nanti teman-teman mungkin punya mata kuliah. Kualitatif tujuannya memahami lebih dalam. Kalau kuantitatif tujuannya memastikan perbedaan yang lebih baik dari sebelumnya, makanya pakai statistik. Nah, si desain thinking ini pelatih kita untuk punya cara berpikir yang kritis, sehingga kita nggak cuma kenal orangnya, tapi konteksnya. Yang sering dilakukan dalam pendekatan desain thinking adalah mengenal orang itu 5 tahun kemudian jadi apa, makanya disebutnya sebagai tren lingkungan. Pengguna desain thinking biasanya disebut sebagai futuris. Futuris itu kayaknya Kang Fauza nih dengan sederet sertifikasinya, dengan kekonsistenan dia dalam belajar, lihat tadi 10 tahun lagi bagaimana. Tapi jadi menarik ketika kita melihat trennya itu tidak selalu bagus, tapi trennya bakal turun nih. Nah, kalian sebagai seorang desain thinker itu bakal melihat data-data trennya ke depan kayak apa, sehingga kita perlu menghadirkan sebuah solusi apa. Yang baru pada datang politik di sini di depan, Akbar boleh? Silakan di sini. Nah, si desain thinking ini penting banget, terutama buat para mahasiswa yang belajar critical thinking sama creative thinking. Karena dalam prosesnya kita akan dilatih untuk punya cara berpikir kontekstual. Nah, ini yang sering kali salah dalam memahami si desain thinking. Kita itu bukan memberikan produk, tapi ngasih solusi. Yang ada di kepala kita, seringkali yang menjadi fatal adalah kita ngasih produk sama orang. Sebenarnya bukan ngasih produk, tapi sebenarnya ngasih solusi sama orang. Nah, solusi itu kemudian bisa dikonversi jadi produk, jadi gedung, jadi jasa, jadi aplikasi, atau jadi apapun. Tapi perlu diingat bahwa semangat desain thinking itu problem solving, bukan bikin produk. Tapi seringkali kita loncat, saya pengen bikin produk, bukan. Kalau dalam desain thinking, semangatnya adalah nolong orang, membantu orang untuk punya kondisi lebih baik. Nah, itu semangatnya. Sehingga produknya bisa macam-macam, nggak cuma satu. Maka seorang desain thinker selalu aware sama seseorang sekelilingnya, dan kemudian dia selalu bilang apa yang bisa saya bantu, apa yang saya bisa bantu. Itu orang desain thinker.
Bukan saya punya produk A, beli dong, nggak kayak gitu. Design thinker nggak bilang saya punya produk bagus harus mesti coba, nggak bilang kayak gitu. Seorang design thinker selalu bilang apa yang bisa saya bantu. Kemudian dia menganalisa, kemudian dia memproduksi sebuah kerangka berpikir yang hasilnya bisa jadi produk, tapi orientasinya pada solusi. Nah, ini adalah kerangka yang wajib dihafal, ya. Wajib dihafal oleh setiap orang, terutama di TLI. Karena posisi kalian berada di universitas yang orientasinya pada inovasi. Jelasnya harus hafal, harus hafal. Pertama, berempati. Yang kedua, mendefinisikan permasalahan. Yang ketiga, bergagasan. Yang keempat, membuat prototipe. Dan yang kelima, mengujinya. Nah, tahapan ini yang sering kali dilakukan di kelas. Cuma saja, jangan sampai cuma menghafal. Karena yang harus dilakukan itu adalah melakukannya bersama-sama. Sehingga secara berulang-ulang, kita jadi seorang desainer. Berikutnya. Nah, si design thinking ini buat apa sebenarnya? Kebanyakan kita pakai design thinking untuk jangka pendek, untuk hal-hal yang spesial, facilities, infrastruktur, atau mungkin buat aksesoris, bukan untuk behavior. Sebagai contoh nih kawan-kawan, jika di sebuah daerah, katakanlah kita berangkat ke Jerman, melihat mesin sampah otomatis, kemudian balik lagi nih ke Bojong Soang, kira-kira apa yang akan teman bawa dari Jerman ketika melihat mesin sampah otomatis? Kebanyakan di antara kita akan bawa idenya mesin sampah otomatis disimpan di Bojong Soang. Apa yang akan terjadi? Hilang, rusak, tidak di-maintain. Karena kita bawa produknya. Oleh karena itu si design thinking itu bukan dicontoh produknya, tapi kerangka berpikirnya. Ada satu hal yang menjadi penting. Apa bedanya kreatif dengan kreativitas? Orang kreatif itu nggak bisa direplikasi. Orang kreatif tidak bisa diduplikasi. Tapi cara dia berpikir bisa dipelajari. Nah itu yang kita pelajari kenapa penting untuk belajar kerangka berpikir design thinking. Karena kita tidak semuanya terlahir menjadi kreatif. Mungkin orang-orang yang beruntung saja menjadi kreatif. Tapi kalau kita mau belajar kerangka berpikir kreatif, maka probabilitas menghasilkan solusi itu akan jadi besar. Oleh karena itu, kreatif by design. Bukan kreatif karena nyeni, karena saya terlahir jadi nyeni. Kalau kalian nyeni, nggak bisa direplikasi, ya sulit. Oleh karena itu, kita di sini mengajarkan design thinking untuk memastikan bahwa kita semua punya proses replikasi berpikir kreatif, sehingga orang kreatifnya tumbuh banyak. Orang kreatif tumbuh banyak itu gimana sih? Ya karena dia solutif. Bukan banyak bikin produk tapi nggak laku, atau banyak bikin produk tapi nggak solutif, atau bikin aplikasi tapi bikin banyak orang pusing. Enggak gitu. Desain produk itu orientasinya adalah pada perubahan perilaku. Contoh, kalau anak-anak sekarang nggak suka baca, gimana caranya mereka menjadi cintai baca? Kalau anak-anak sekarang susah banget ngobrol, gimana caranya agar mereka mau berkoneksi satu sama lain? Kalau anak-anak ini susah banget buang sampah pada tempatnya, maka bagaimana caranya agar mencintai buang sampah? Nah itu sih desainnya. Bukan terkait bagaimana caranya bikin tong sampah, bukan caranya bikin pojok baca, tidak berorientasi pada infrastruktur. Oleh karena itu, seorang design thinker biasanya kalau bercerita dia berorientasi pada manusia, pasti ngomonginnya orang, bukan produknya. Pasti perubahan perilaku. Gitu. Contohnya kayak gini. Berikut. Sorry. Baik. Nah, teman-teman, coba dilihat nih. Apa yang sebenarnya kita tawarkan sama customer kita? Produk apa kondisi? Apa yang harusnya kita tawarkan? Produk apa kondisi? Yang sering kali kita tawarkan produk, bukan kondisi. Nah, dalam design thinking, kita tidak menawarkan produk, kita menawarkan kondisi yang lebih baik. Tawarkan kondisi yang lebih baik. Kenapa kayak gitu? Produk itu output, kondisi itu outcome. Next. Contoh,
bedanya output sama outcome? Ada yang bisa katakan ada? Apa bedanya output sama outcome? Ada yang bisa katakan? Saya kasih contoh. Saya seorang dosen, Kang Fauzan seorang dosen, datang ke kampus setiap hari, tapi mahasiswanya tidak kunjung pintar. Saya ulangi, saya dan Kang Fauzan seorang dosen datang setiap hari ke kelas, tapi mahasiswanya tidak kunjung pintar. Mana output, mana outcome? Angkat tangan. Ada hadiah nggak sih? Apa? Beda, silakan. Boleh. Apa bedanya output sama outcome? Kalau dosen masuk kelas setiap hari, mahasiswanya tidak kunjung pintar, mana output mana outcome? Oke, terima kasih. Nama siapa? Afia. Aula, terima kasih. Aura. Tepuk tangan untuk Aura. Saya berbagi ya Aura ya. Dosen masuk ke dalam kelas setiap hari itu output. Mahasiswa tidak kunjung pintar itu outcomes tidak terdapat. Saya ulangi. Dosen masuk kelas. Kalian datang ke sini karena absensi. Itu output. Tapi kalau kalian keluar di sini dan berubah behaviornya itu outcome. Pertanyaan kedua. Jika dosen masuk setiap hari ke dalam kelas, mahasiswanya tidak kunjung pintar, dosennya dibayar nggak? Nah, ulangi. Jika mahasiswanya tidak kunjung pintar, tapi dosennya masuk setiap hari, dosennya dibayar nggak? Bener nggak? Bener nggak kayak gitu? Cara berpikirnya. Nah, design thinking ini sangat penting karena membedakan antara output dan outcome. Kalian masuk ke ruang ini dapat absen, dapat sampel, output. Tapi begitu keluar dari sini, nggak dapat masalah, nggak dapat produksi baru, nggak dapat skill, itu masalah. Karena nggak nyampe outcome. Mesti bisa bedain output sama outcome. Maka dalam design thinking yang pertama adalah kalian itu melakukan sesuatu itu orientasinya output atau outcome. Kalau orientasinya output capek banget ini, capek. Harus berorientasi outcomes. Next ya, coba kita lihat. Nah, output sebagai outcomes, gimana sih ngomongnya? Output atau outcome? Jarang banget nih kawan-kawan kita belajar untuk menekankan bedanya output sama outcomes. Hati-hati. Output sifatnya kuantitas, outcome sifatnya kualitas. Oke? Masuk ke Telkom University, lulus 4 tahun, IPK 3,8, tapi sulit kerja. Gak bisa kayak gitu. Gak mungkin kayak gitu. Maka orientasinya bukan tentang lulus tepat waktu dengan IPK besar, tapi kamu lulus dengan punya kemampuan sebagai problem solver, bukan sebagai pencari kerja, tapi sebagai pencari masalah karena punya kerangka berpikir problem solving. Itu kan yang harus dilatih. Bisa didapat ya? Next ya. Pernah main ini nggak? Anak generasi Z main Super Mario nggak sih? Kalau saya main Super Mario zaman waktu SD, Bapak juga mungkin. Super Mario. Mario untuk menjadi Super Mario makan apa? Apa? Mario untuk menjadi Super Mario makan apa? Bunga jamur. Tapi game sini namanya bukan Super Bunga Jamur, guys. Namanya Super Mario. Bukan Super Bunga Jamur. Bunga Jamur itu output. Super Mario itu adalah kondisi baru yang diinginkan. Itu outcomes. Maka yang kita jual itu bukan bunga jamur, tapi Super Mario, sebuah kondisi baru bagi seseorang. Maka kalian di sini bisa datang tidak hanya dengan bunga jamur, bunga telang, bunga mawar, bunga kecubung. Semuanya bisa, asal bisa membuat Super Mario, sebuah kondisi lebih baik. Maka menjadi penting buat kita sebagai seorang desain thinker adalah kita hadir untuk memberikan sebuah solusi bagi orang menjadi lebih baik. Bisa ditangkap nggak? Next. Oleh karena itu, seorang berwirausaha atau berjiwa kewirausahaan harus mengerti karena kita tuh bukan ngasih produk. Kita tuh ngasih sebuah kondisi baru. Rumusnya adalah dia paham konteks,
dia atau produknya, dan outcomes. Konteks itu terdiri dari lingkungan, tren, gitu ya. Kemudian demografi, kamu datang dengan produknya, outcomes-nya bisa dibeli. Contoh, di sepanjang Bojong Soang ini banyak banget warung kopi manis. Buat apa sih sebenarnya warung kopi manis itu? Bukan untuk menghilangkan haus kan? Tapi untuk menghadirkan outcome, yaitu mood booster agar kalian bisa kembali belajar dengan menyenangkan. Jadi bukan tentang bikin kopinya, tapi tentang bikin kita bisa jadi lebih mudah atau enggak. Nah itu definisi yang menyenangkan. Berikutnya. Nah ini, dalam design thinking, yang penting untuk kalian lakukan adalah bukan terkait dengan bikin produk. Pertama, lihat orangnya dan berempati, pahami konteksnya. Kemudian andai aku menjadi dia, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana dia melakukan kegiatannya, identifikasi di mana kesulitannya, di mana kegembiraannya, baru tarik ke masa depan. Maksudnya adalah jika dia dalam kondisi gini-gini aja, ke depan dia bakal kayak apa? Itu namanya futuris. Kalau dia gini-gini aja, ke depan bakal jadi apa? Maka si design itu bukan hanya saja menyelesaikan kondisi masa kini, tapi akan berdampak pada masa depan. Sehingga yang dilakukan itu adalah memberi solusi yang melahirkan outcomes. Maka kita perlu banget untuk memperbaiki paradigma bukan menciptakan produk, tapi menciptakan solusi. Produknya yuk kita praktik. Action. Oleh karena itu, kalau di kepala, jangan bikin produk kepalanya. Jangan dituliskan sebagai bikin produk, tapi saya punya solusi, saya punya solusi. Sehingga nanti banyak beragam alternatif yang bisa jadi salah satu solusi paling tepat bagi orangnya. Berikutnya, contoh. Saya pengen tanya, mana yang lebih enak, makan pecel lele di pinggir jalan atau makan pecel lele di bawah rumah? Makan pecel lele di jalan. Kenapa? Karena makan pecel lele itu nikmat. Makan di pinggir jalan. Tapi kalau di bawah rumah itu enak. Apa bedanya enak dan nikmat? Enak itu representasi produk. Kalau nikmat itu representasi experience. Justru yang kita desain itu bukan produknya, bukan bagaimana menciptakan pecel lele, tapi menciptakan experience design pecel lele. Yang didesain itu eksperimennya, experience, bukan produknya. Maka kalau kamu jualan yang enak, pasti kalah sama yang nikmat. Karena kita bukan mendesain produk, tapi mendesain experience. Salah satu contoh yang real, saya sebutkan. Kenapa teh botol sosro jauh kalah dengan teh pucuk? Karena teh botol dia nggak mendesain experience-nya, karena dia dinikmati hanya setelah makan, apapun makanannya, teh botol sosro di rumahnya cuma 1 menit. Tapi kalau teh pucuk bisa dibawa kemana-mana, experience bisa, bukan produk desain lagi. Makanya buat teman-teman yang di fakultas informatika misalnya, nanti di aplikasi turunannya UI UX. Tapi buat semua fakultas, experience design ini jadi penting. Karena kita ngomongin tentang engagement. Orang agar mau dekat sama kita, dengan solusinya dinikmati, cintai. Next. Oleh karena itu, nggak usah khawatir. Buat kawan-kawan yang ngerasa nggak kreatif, itu kenapa kalian sekolah? Di sekolah industri kreatif paling ternama di Indonesia kan, di Telkom University. Karena orang kreatif itu by design, not by change. Secara personal saya desain polisi, bapak saya polisi, kakek saya polisi, sepupu saya polisi. Kalau nggak dia jadi polisi, dia tahu bukan polisi. Tapi kan hidup berpilihan, belajar kerangka berpikir. Saya yakin dalam waktu 4 tahun, kalau kita belajar kerangka desain thinking, semuanya itu kreatif by design. Semuanya sangat mungkin untuk jadi orang kreatif, bukan karena orang tua saya kreatif. Next. Saya kasih hadiah nih buat satu ini, 1 pen pizza lah boleh, atau 1 pen roti di mana gitu. Yang bisa menjawab apa bedanya yang bulat sama yang panjang? Apa bedanya yang bulat sama yang panjang? Silakan.
Secara konvensional, yang bulat yang panjang, perbedaannya apa? Yang paling kelihatan bentuk. Kemudian pasti ada yang jawab ukuran. Kemudian ada yang jawab rasa. Tapi kalau seorang industri kreatif udah lebih beyond lagi. Yang bulat sama yang panjang itu perbedaannya karena kenapanya. Kenapa bulat dan kenapa panjang? Design thinking bertanya kenapa itu 5 kali. Why? Kira-kira kenapa bulat yang satu dan yang satu kenapa panjang? Kira-kira. Karena keduanya lahir di era yang berbeda. Yang bulat lahir ketika era digital belum tiba. Bapak saya masih kecil, kita tahu di mana-mana. Tapi kalau yang panjang itu lahir di era digital. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih murah, yang lebih besar atau yang lebih kecil? Saya ulang, mana yang lebih murah, yang lebih besar apa yang lebih kecil? Ya, sekarang itu non-linear. Yang lebih besar justru bisa lebih murah. Kenapa? Karena tujuannya adalah model bisnis. Pertama, jawaban kenapa yang satu bulat, yang satu panjang? Karena ada perubahan perilaku konsumen. Kalau dulu orang lebih senang datang ke restoran makan bareng. Setelah era digital, orang lebih senang ngumpul di kosan, lebih senang ngumpul di rumah makan pizzanya bareng-bareng. Perubahan. Maka dalam produk ini sebenarnya bukan ngasih produknya bulat dan panjang, tapi ngelihat dulu customernya dia butuhnya apa, baru bikin produknya bulat atau panjang. Nah yang sering kesalahan terjadi adalah ketika kita bikin langsung bulat dan panjang. Saya mau bikin roti yang kayak gini, nggak bisa kan? Semuanya by data, semuanya by data. Dan yang lebih menarik sebenarnya adalah kreativitas itu bukan hanya pada produknya, tapi setiap orang tentunya yang belajar di Telkom University sebagai sekolah industri kreatif ya, kreativitas itu nempel pada produk dan model bisnis. Setiap orang harus paham di mana sebenarnya model bisnis yang kreatif. Bisa aja kita punya produk yang biasa, tapi model bisnis yang keren, nah itu kreativitas. Next ya. Oleh karena itu, yang berusaha disampaikan di sini kawan-kawan adalah perubahan paradigma. Jangan lagi sampai kita produk centric, tapi user centric. User centric. Bagaimana cara seseorang, contoh, bagaimana caranya membuat Rina dan kawan-kawan di Teliu untuk menggemari membaca. Bukan bagaimana membuat bangunan perpustakaan yang bagus, bukan. Bagaimana cara seseorang, bukan bagaimana membangun infrastruktur, bukan. Kalau kamu membangun infrastruktur itu jam solusinya, loncat sih produknya. Berikutnya. Nah ini tahapannya. Design thinking itu adalah pendekatan problem solving, bukan pengembangan produk. Maka saya selalu bilang gini, nggak mungkinlah 100% itu jadi pengusaha semua, karena tingkat keberhasilannya itu cuma 3-4%. Tapi yang 97%-nya itu adalah punya jiwa entrepreneurial. Itu yang paling penting. Tidak semua orang bisa jadi entrepreneur, tapi harus punya entrepreneurship. Tidak semua bisa jadi leader, tapi semua orang harus punya leadership. Nah, irisannya itu apa? Problem solver. Problem solver. Maka keluar, saya selalu punya kata-kata ini. Guys, nggak usah khawatir nggak bisa nyari kerja selama kalian bisa nyari masalah. Karena kita punya bekal kerangka problem solving. Maka kita itu di Indonesia yang sangat menantang ini, banyak banget masalah yang dibutuhkan untuk disolusikan sama anak muda dengan kerangka berpikir pemecahan masalah. Nah inilah sebenarnya si design thinking itu sejatinya digunakan untuk problem solving. Next. Apa tahapannya? Slow thinking. Dari asumsi pelan-pelan baru dapat produksi. Next. Ini double diamond. Saya ambil design thinkingnya yang double diamond. Kenapa? Karena sangat menarik. Karena di sini justru kita belajar bukan hanya belajar berbicara, tapi lebih banyak mendengarkan dan memutuskan. Mendengarkan dan memutuskan. Si kerangka double diamond itu membuka pertanda bahwa kita perlu banyak mendengar dari berbagai macam sudut pandang.
Mungkin kawan-kawan pernah belajar public speaking. Hal-hal yang paling penting dalam public speaking itu bukan public speaking itself, tapi mendengarkan. Nah, dalam desain thinking, mendengarkan dari sudut pandang berbeda itu jadi keterampilan yang paling penting. Bukan keterampilan ngomongnya, tapi ngomongnya itu berdasarkan sesuatu yang dia tangkap secara cepat. Berikutnya. Nah, karena itu, kenapa ngomongin tentang pecel lele yang lebih nikmat dimakan di pinggir jalan? Karena kita bukan ngomongin desain produk, karena kita ngomongin experience design. Experience design. Kenapa diskusi di kafe lebih seru ketimbang di kelas? Ya mungkin karena dosennya challenging nih dalam membuat merangkai experience design di kelas. Nah, ini salah satu hal. Selain kamu punya kemampuan mendesain produk, tapi mendesain experience. Kenapa kafe-kafe itu seneng banget kita dudukin? Karena experience-nya, bukan karena kopinya enak. Atau mungkin hal-hal lain. Di rumah, siapa gitu yang dia punya halaman apa dan lain-lain yang kemudian ramah di desain experience. Maka yang penting kita lakukan adalah mendesain experience, tapi sebelum mendesain experience adalah memahami. Next. Contoh, karena saya akan melakukannya di sini, coba lihat teman-teman. Produk Bandung, Rasya Nusantara, produk Bandung juga. Ini mie Koreanya, tahu nggak? Mie tiga darah. Tiga darah apa? Mie burung dara ya? Mie burung dara. Terus itu aksi nih. Dan itu apa? Yang paling kanan. Itu tuh ice cream buatannya Amanda Brownies. Nah, teman-teman, memang tantangannya tuh memberikan solusi yang dikemas dalam produk, tapi harus experience. Kalau pakai produk, saya rasanya jadi gimana? Kenapa mie burung dara bertransformasi jadi mie Korea? Ya karena perubahan perilakunya. Kalau dia tampil dengan mie burung dara, eranya ibu saya, ya pasti nggak relate dengan anak-anak muda. Makanya dia rubah. Jadi keren banget nih burung dara. Atau contohnya ice cream. Next. Nah, oleh karena itu ada satu hal dalam desain thinking, dilarang lompat pada solusi. Do not jump to solution. Gak boleh lompat pada solusi. Yang perlu dilakukan adalah memahaminya dulu. Mungkin kalian pernah dengar sesinya acara TV bedah rumah atau uang kaget. Selama 2 hari sang artis tidur di tukang cilok berderai-derai air mata. Double dynamic yang pertama. Tapi apapun masalah kemiskinannya, dia kasih uangnya. Apapun masalah keuangannya, dia bangunkan rumahnya. Kesalahan fatal ada di dynamic yang kedua, karena dia nggak bisa mendefinisikan masalah dan dia nggak bisa kasih solusi yang tepat. Sehingga pada bulan berikutnya dia jualin sofanya, ininya dan lain-lain. Karena nggak nyambung. Nextnya. Contoh. Kalian pernah kenal tai lalat? Pasti semua orang kenal tai lalat, apalagi di Indonesia. Dengan 5-6 juta followers, kekuatannya sangat luar biasa. Menggunakan desain thinking. Di sini ada fakultas industri kreatif, kalau nggak salah ya, desain grafis, visual dan lain-lain. Ngomongin tentang IP based economy. Buat kawan-kawan yang suka desain grafis apa dan lain-lain, bikin karakter, buat followersnya yang banyak, bikin traksinya, lalu kembangkan dengan proses kolaborasi. Di sana ada tukang roti, kolaborasi sama tukang roti, pakai brandnya kalian. Ada tukang es krim, tai lalat, gabung sama yang suka es krim, brandnya dipakai, kolaborasi. Atau kamu main ke Jalan Braga, jangan dilihat tai lalat sebagai produk, tapi kamu lihat experience sama bisnis modelnya. Nah justru yang saya selalu bicarakan sama kawan-kawan, kalau kalian datang misalnya ke Jalan Braga, melihat toko tai lalat, jangan dilihat hanya produknya, tapi mahal sekali tai lalat ini dengan model bisnisnya, ekosistem bisnisnya, gimana caranya dia berkolaborasi dan membangun traksi sampai 5 juta followers, kemudian dia dengan mudah kolaborasi dan mengundang banyak investor. Next. Pernah makan ini? Apa bedanya odeng Lawson dengan odeng-odeng yang lain? Experience.
Bukan tentang odengnya enak terbuat dari udang yang asli saja, tapi ngomongin experience. Banyak dijual di tepi-tepi jalan tol ketika malam hari orang pengen yang seger-seger, moodnya naik, jalan lagi. Lawson terkenal dengan odeng-odeng, tapi bukan produknya, ini ngomongin experience design. Ngomongin tentang odeng-odeng itu dijual dan akan mengakibatkan apa bagi pelanggannya. Jangan fokus sama produk. Karena begitu kamu makan odeng-odeng Lawson, begitu kamu keluar dari Lawson, mood kamu naik. Itu yang dicari. Itu namanya podcast. Next ya. Ini cerita terakhir dari saya. Ada eranya Laut Merah atau Red Ocean. Ada eranya Blue Ocean. Ada eranya Red Ocean dan Black Ocean. Yang pertama, Red Ocean. Bukunya Red Ocean dan Blue Ocean. Era Red Ocean adalah kalau kamu bikin produk dan menang karena harga murah. Itu Red Ocean. Saya ulangi. Kalau kita menang karena harga murah, itu Red Ocean. Si desain thinking ini mulai di Blue Ocean. Kamu menang karena punya value proposition di mata pelanggan, sehingga kamu bisa jualan mahal dan tetap laku. Blue Ocean. Punya value, bisa naikin harga dan tetap laku. Cuma yang menangkan sekarang adalah Black Ocean. Saya kira saya tepat ngobrol di depan kawan-kawan Telkom University karena ini relate sama Black Ocean. Apa yang dimaksud dengan Black Ocean? Kamu punya pemahaman tentang desain thinking sehingga bisa memproduksi barang yang very proposition-nya bagus, tapi harus dijual murah, tapi menguntungkan. Black Ocean. Murah, punya value. Value tapi murah, tapi menguntungkan. Gimana caranya? Gini caranya. Next. Era Black Ocean itu sudah ada di depan mata, teman-teman. Dan banyak sekali contoh-contohnya yang sudah mulai berkembang. Apalagi teman-teman tinggal di kota Bandung, di mana ekosistem kreatif itu muncul. Era Black Ocean itu kenapa orang bisa bikin barang bagus, murah, dan menguntungkan. Kalau secara berpikir linear, kalau menguntungkan harus lebih mahal. Itu kan yang linear. Kalau sekarang murah, value, menguntungkan. Next ya. Pernah lihat gambar ini ya? Pernah lihat produk ini nggak? Didapat di mana ini? Didapat di mana kan? Indomaret. Saingan utamanya Dunkin Donuts sekarang siapa? Indomaret. Saingannya kedai-kedai kopi manis siapa? Indomaret. Saingannya fried chicken? Indomaret. Saingannya Holland Bakery? Indomaret. Kenapa Indomaret bisa menciptakan produk-produk ini? Kenapa? Karena dia pegang data customer behavior. Karena dia pegang data customer behavior. Design thinking itu berawal dari empati mengamati customer behavior-nya. Ditangkap dia datanya. Indomaret jago banget tuh pegang datanya. Sehingga dia bisa menciptakan produk-produk yang dibutuhkan sama customer-nya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita masuk, selamat datang di era Black Ocean, di mana kamu bisa bikin barang murah tapi hanya high value. Tapi ada prinsip utamanya, yaitu kolaborasi. Yaitu co-creation sama orang lain. Kalau kita jadi wirausaha, menguasai dulu hilirnya sendirian, punya gedungnya sendirian, semuanya sendirian, HPP-nya mahal banget. Tapi kalau dari hulu hilir, salah satu contohnya kawan-kawan, ada yang pakai tas torch, TORCH, ada pakai torch, ada. Kamu simak deh model bisnisnya. Gak punya pabrik, gak punya gudang, gak punya hutang ke bank, gak punya aset yang bagus, besar dan lain-lain, tapi omsetnya 140 kali lipat lebih besar dalam 2 tahun terakhir. Karena dia melakukan proses kolaborasi dari hulu ke hilir dan menguasai big data dia. Dia tahu apa yang dibutuhkan generasinya di Bandung, Garut, dan lain-lain dilihat dari big data. Dia tahu customer behavior-nya, dia tahu bisa kolaborasi sama siapa, maka dia akan menghasilkan banyak produk-produk yang disukai. Salah satu hal yang paling mencuat dari TORCH adalah sendal umroh yang paling populer di Indonesia. Sendal umroh sederhana sekali kelihatannya. Sendal umroh itu
digunakan dengan pendekatan design thinking selama 3 bulan dan melahirkan produk yang sangat populer di mata orang-orang yang mau. Sendalnya sederhana, harganya 350.000. Tapi sederhana, apa yang mahal? Karena proses risetnya yang mahal, sehingga menciptakan action. Oleh karena itu kawan-kawan, jangan terjebak sama produk, tapi pastikan kita paham proses bisnisnya dan proses kerjanya. Action. Ini terakhir, kawan-kawan. Jadi design thinking itu bukan menciptakan produk, tapi memahami seseorang dengan beragam kegelisahannya, diperbaiki proses bisnisnya, baru teman-teman menciptakan proses kerja baru atau proses bisnis baru. Nah, proses bisnis ini kalau didigitalisasi namanya aplikasi. Kalau proses bisnis ini dibangun namanya infrastruktur. Kalau proses bisnis ini dikembangkan namanya program. Kalau proses bisnis ini diproduksi namanya produk. Nah, jadi jangan lompat saya bikin produk. Tapi utamakan agar kita benar-benar fokus pada mengembangkan proses bisnis baru. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan serahkan lagi sama Mas Sony. Menarik sekali tentang design thinking. Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari dari design thinking. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi QA atau answer, saya mau cek dulu dari sebelah fakultas sebelah utara, ada dari FEB. FEB, kasih tepuk tangan buat FEB. Dari sebelah FEB ada apa? MKS, mana suaranya MKS? Dari tengah-tengah ada dekat Danau Galau, ada fakultas apa? Ini, astagfirullah. FIT, mana suaranya FIT? Dari sebelah ke selatan dikit ada enggak, ke sebelah TWLT ya. Sebelah barat ada FRI, mana suaranya FRI? Lemes banget FRI. Ada masih satu gedung ada FTE. Oke, ada suaranya. Terakhir ada FIF. Oke. Kita kasih kesempatan buat 3 penanya. Boleh. Nanti dari mic runner boleh dibantu mic-nya. 3 orang petanya boleh. Silakan diangkat tangannya saja dari sebelah depan, sebelah tengah, sebelah belakang. Boleh. Boleh. Yang mana Pak Dwi? Oh, ya boleh. Silakan. Mic runner boleh. Selamat pagi Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nini Olga dari jurusan Administrasi Bisnis. Tadi kan di desain thinking sendiri banyak disinggung tentang empati kan Bapak ya. Bagaimana sih cara kita menghasilkan suatu produk untuk menolong orang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengajarkan desain thinking ke generasi sekarang sehingga mereka dapat menjadi problem solver yang inovatif dan empati di masa depan. Seperti yang dilihat bahwa generasi sekarang itu kan jarang memiliki empati ke lingkungannya gitu ya Pak. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu lagi dari Tia habis 2000 berapa? 2022. 22. Oke. 2022. Oke, yang tengah boleh timekeeper mic runner boleh dibantu yang tengah sebelah tengah. Namanya dari program. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Nisa, saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Izin bertanya. Jadi soal berbisnis itu tidak luput dengan worst scenario ya, seperti salah satu yang kita lakukan. Dan apakah alasan untuk memperlakukan suatu bisnis itu apakah karena
kurangnya pemahaman perilaku konsumen atau tidak memikirkan dirinya atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Isa ya, dari Abis 2024. Oke, 2024. Paling belakang boleh, Mas Runner boleh dibantu di paling belakang. Tadi ada yang angkat tangan, boleh diangkat tangannya yang paling belakang tadi. Atau dari sebelah kanan saya, ada? Ada, oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Devia Auliani dari Prodi S1 MBTI tahun 2024. Pertanyaannya, Bapak kan tadi Bapak menjelaskan bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi entrepreneur, tapi mereka apa yang harus memiliki entrepreneurship. Nah, kalau misalkan, jadi saya mempunyai hambatan dari kreativitas saya. Saya merasa kalau kreativitas saya itu sangat terbatas. Nah, tetapi saya itu apa ya, ditekankan untuk menjadi entrepreneur oleh orang tua saya. Nah, kalau seperti itu, apakah ada tanda atau ciri di mana saya itu tidak bisa melanjutkan menjadi entrepreneur atau masih ada jalan untuk berjuang apa ya, meningkatkan kreativitas saya untuk menjadi entrepreneur seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan, boleh dijawab. Yang pertama dari Bangnya, dari Hafiz 2024. Bagaimana cara desain thinking bisa disampaikan mungkin ya, atau disampaikan oleh Ya, iya, empati. Generasi Z, generasi Alpha ini challenge di dalam berempati. Padahal empati itu adalah salah satu pangkal terpenting untuk membentuk critical thinking. Critical thinking baru masuk ke creative thinking. Jadi tahapannya itu critical thinking baru ke creative thinking. Kalau kawan-kawan memang pengen jadi orang kreatif ya pasti harus empati. Gimana caranya? Banyak mendengar, banyak teknik-teknik mendengar, banyak bergaul, memberanikan proses eksplorasi. Masih proses mengembangkan empati itu nggak bisa dilakukan sendirian. Tapi bukan juga belajarnya pakai pelatihan. Tapi apakah kamu hidup dalam sebuah organisasi belajar? Nah, empati, mindset, ini belajarnya itu dalam organisasi pembelajaran, bukan pada pelatihan. Oleh karena itu, kamu lihat kaki kamu, itu ada di kolam mana nih? Apakah kolam saya itu kolam organisasi pembelajaran atau bukan? Kalau misalnya kamu hidup di organisasi yang toksik, maka kamu harus mengangkat kaki pada organisasi yang setiap hari berkomunikasi melatih proses itu. Makanya proses empati, pengembangan design thinking and mindset belajarnya di learning organizations. Maka menjadi penting belajar mengangkat kaki ke learning organization. Dan nanti pelan-pelan akan naik namanya creative confidence itu naik. Jadi bukan belajarnya gimana, tapi kamu belajarnya di mana. Belajarnya di mana? Kamu punya nggak melangkahkan kaki nggak sama dengan Oke, gimana Mbak? Sudah terjawab? Oke, baik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu ada worst scenario dari Isa, Abis 2024. Ya. skenario terburuk. Jadi ada teorinya, namanya teori effectual thinking atau entrepreneurial thinking. Seorang entrepreneur itu akan mengelola resikonya karena dia tidak menggunakan sumber daya yang di luar jangkauannya. Contohnya kayak gini. Kalau kamu mau bikin usaha, kamu nggak minjem uang sama orang lain. Kamu akan kelola sumber daya kamu sendiri dulu. Tapi kalau kamu belum mampu, terus kamu minjem uang sama orang lain, nah itu keluar jadi skenario itu buruk karena kamu tidak bisa mengendalikan apa yang kamu lakukan. Dan biasanya orang entrepreneur itu tahapan pertama adalah dia tahu siapa dirinya dan dia tahu apa kemampuan dia dan dia kelola apa kemampuan dia, termasuk kepemilikannya. Kepemilikan itu ada uang, punya teman enggak, punya keterampilan enggak, punya kapabilitas enggak, itu harus diukur. Saran saya ya kawan-kawan, buat kalian yang pengen jadi entrepreneur, cari psikolog atau psikotes, cek gimana nih
titik-titik kelemahan kita untuk kita perbaiki, bukan untuk di judgment ya, tapi untuk diperbaiki. Yang kedua, untuk menghindari worst skenario, kamu harus punya mentor, bukan cuma dosen, dan punya life coach. Karena kebanyakan yang pengen jadi trainer, dia merasa bahwa dia bisa segalanya. Gitu. Harus punya mentor, harus punya life coach, biar dibimbing dengan itu. Sehingga nanti worst skenario-nya nggak begitu. Terutama dalam proses riset. Kampus kita mengajari metodologi penelitian. Salah satunya adalah tentang customer behavior. Maka sebenarnya berbicara dengan tren customer behavior itu bukan tentang worst case scenario, tapi bisa membaca peluang untuk melahirkan solusi-solusi baru yang bisa diterapkan. Oke, cukup menjawab dan Sam. Oke, terakhir dari Aulia MPTI 2024, kira-kira saya bisa nggak melanjutkan bisnis keluarganya? Intinya sih gitu ya. Bisa nggak? Kalau kamu bisa, katakan kalau dalam diri kalian bisa. Tapi gini ya, guys. Mungkin saya tidak akan menjadikan kamu nggak bisa, tapi belum bisa. Belum bisa. Yang harus dilakukan itu adalah mengakselerasi. Mungkin sekarang saya nggak jadi pengusaha, tapi 5 tahun bisa jadi pengusaha. Tapi nggak bisa juga dipaksakan sekarang saya yang harus jadi pengusaha. Saya belajar dulu deh, belajar perusahaan A, B, C, D, baru berubah. Dan semua orang harus tiba-tiba jadi pengusaha. Tapi setiap orang wajib belajar. Dan kecepatannya berbeda-beda. Tapi tetap aja di kepalanya saya bisa. Saya bisa. Tapi dipetakan dulu mana kemampuan-kemampuan yang belum tercapai. Sehingga setiap orang itu memang punya waktunya masing-masing. Dan waktu itu bisa dipercepat dengan proses belajar yang terus. Jadi sangat mungkin bisa. Sekarang kamu tinggal nyari kolam-kolam lain, proses lain untuk mempercepat proses learning proses. Jadi gak ada yang nggak bisa. Kamu tinggal bisa saja sama Tuhan. Tapi kamu ikhtiarnya dengan sungguh-sungguh, diminta dipercepat prosesnya, tapi tidak dilewati prosesnya. Gak bisa tiba-tiba ujung-ujung. Saya kira sangat mungkin yang bisa diteruskan. Tapi mungkin kalau misalnya sekarang belum bisa, ya belum bisa. Tapi bakal bisa. Tapi bukan sekarang. Belum sekarang ya. Oke, belum sekarang ya, karena teman-teman mungkin yang hadir pada siang hari ini sudah masuk dalam ekosistem yang tepat, gitu kan, menajamkan entrepreneurial mindset dan tinggal diubah entrepreneurial behavior. Oke, mungkin panitia boleh tambah pertanyaan atau cukup? Cukup, oke, karena waktu yang terbatas, sangat menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Ada beberapa poin yang mungkin saya simpulkan. Yang pertama, ada yang design thinking ini karena disrupsi digital dan ekosistem bisnis yang menuntut untuk terus berubah. Dan design thinking dan entrepreneurship itu harus menjauhi asumsi dan mendekati validasi. Dan design thinking berfokus pada eksperimen dan semangat design thinking sendiri adalah problem solver. Beberapa proses design thinking harus dilewati seperti empati, define, ideate, prototype, dan akhirnya testing. Dan memberikan solusi yang berorientasi pada outcome. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Pak Dr. Budi Indra Purnomo telah hadir di Telkom University, telah memberikan insight-insight menarik tentang design thinking yang mungkin beberapa program studi ini sudah ada mata kuliah design thinking ya, salah satunya di administrasi bisnis, di MPTI, atau di prodi-prodi lain di Telkom University. Teman-teman, ini salah satu chance kesempatan yang sangat tepat untuk teman-teman mengembangkan entrepreneurship dan mengembangkan entrepreneurial mindset dan bahkan behavior, dan sudah masuk ke dalam ekosistem yang tepat di Telkom University. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada teman-teman semua pada Sivitas Akademika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, bisa berikan aku siapa ya? Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Bapak Bapak dan juga Bapak Fauzan telah menjadi pembicara sekaligus juga moderator yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana teman-teman? Keren nggak? Keren ya? Masya Allah. Oke, kalau gitu teman-teman, mohon izin Bapak untuk tetap stay di atas panggung karena setelah ini akan ada penyerahan sertifikat dan souvenir dari Open Legal di Telkom University yang dimana akan diserahkan oleh
Diserahkan langsung oleh Ibu POH Kepala Bagian Open Library Telkom University, Ibu Lucy, kami bersama. Baik, diperkenankan kepada bisa berdiri. Ya, mulai dari Bapak Dwi, menyerahkan sertifikat oleh Ibu Lucy, merupakan Ibu POH, Kepala Bagian Open Library Telkom University. Oke, siap. Ini juga pemberian souvenir dilanjutkan dengan pemberian sertifikat kepada Bapak Fauzan Aziz, merupakan sertifikat penghargaan apresiasi untuk menjadi moderator dan tadi pembicara yang sangat hebat buat hari ini. Ya baik, sekaligus juga pemberian souvenir kepada Bapak Fauzan Aziz dari Open Library. Baik, ucapkan terima kasih banyak. Silakan untuk ya, silakan untuk duduk kembali sambil juga untuk kami persilahkan dulu berkenan untuk oh ya, mohon maaf sebelum itu kita ajak kembali untuk foto bersama di atas panggung terlebih dahulu. Ya, jam mungkin Ibu Lucy bisa ada kuliah. mau sambil dipegang itunya pencetus. Ada prodi bagusan, ada Oke. di sini. Ya, sambil sedikit reminder kepada teman-teman sebentar akan ada link feedback untuk pengisian sekaligus menjadi peresmian dari teman-teman pada acara kali ini dan juga dari link feedback tersebut itu outputnya teman-teman akan mendapatkan e-certificate. Ya, mohon izin Bapak Dwi, mohon izin Bapak Dwi dan Bapak Fauzan, silakan untuk mohon izin untuk foto bareng-bareng dengan para peserta yang sudah hadir dari pagi hingga siang hari ini yang mengikuti dari awal sampai akhir. Teman-teman semuanya yang masih ada di belakang boleh merapat dulu ke depan, kita mau foto bareng dengan Bapak. Ibu kami persilakan berdiri di tengah. Ayo teman-teman boleh berdiri, yang di belakang juga berdiri ke tengah. Ya, teman-teman yang masih ada di belakang, mohon berdiri. Boleh juga ada yang pengen maju, biar lebih kelihatan lagi wajahnya, wajah-wajah tampannya. Ayo, yang masih di belakang boleh bergabung dulu. Dan setelah dari ini jangan langsung bubar dulu karena masih ada pengisian feedback dan juga masih ada bagi-bagi hadiah ya, teman-teman. Jangan lupa untuk salam literasi huruf L ya, teman-teman, tangan kanan bentuk huruf L. Ya. Bentarnya agak ini ya apa? Oke, setelah ini kita mau pengambilan video teman-teman. Jadi ada aba-aba ketika aku bilang tell you deserve harmony, excellent, integrity. Oke, sudah siap? Siap, oke. Kita hitung 3, 2, 1. Tell you deserve. Kita mau dan juga Bapak Fauzan Aziz tadi sudah memberikan materi dan memandu acara kita sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman semuanya jangan pada bubar dulu karena habis ini masih ada bagi-bagi door prize dan juga pengisian link feedback. Oke, silakan kembali ke tempat terlebih dahulu, kembali mengisi tempat-tempat kursi yang masih kosong ada di depan, silakan. Baik teman-teman. Oke, dipercepat langkahnya.
duduk di tempatnya masing-masing kembali. Oke, suaranya diginikan dulu. Nah, jadi teman-teman masih pada semangat belum? Masih nggak lemes ini mah. Masih pada semangat belum? Udah makan? Belum. Nah, kalau ditanya makan langsung ini ya, langsung semangat gitu. Oke, teman-teman, habis ini ada pembagian door prize. Aku butuh berapa orang ya? Mau berapa nih? 5, 6, 7, 10 untuk buat dibagi-bagi door prize-nya? Hah? 2 aja deh. 1 cowok, 1 cewek. Ada yang mau angkat tangan untuk atau enggak gini deh? Yang paling cepat 2 orang tercepat yang maju ke depan itu bakal dapat door prize-nya dan berikan kesan dan pesan acara hari ini. Oke, aku hitung dulu 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 ya. Sudah siap semuanya? Aku kemana ya? Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Oke. 1, 2, tikus, 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 tikus. Belum tikus tadi, tikus bukan 3, tikus, tikus. Oke, dalam hitungan ketiga teman-teman perhatikan. Dalam hitungan ketiga langsung maju ke atas panggung dan pegang apa ya? Pegang kursi. Oke, panitia bantu dibantu ini ya, dilihat ya. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Ayo cepat langsung naik. Oke, sudah dapat 1, sudah dapat 2. Oke, terima kasih teman-teman, silakan kembali. Tepuk tangan dulu teman-teman. Masya Allah. Oke, sini. Ini boleh diambil dulu mic-nya. Oke, boleh di apa namanya? Mungkin siapa dulu nih? Mau cowok mau cewek? Oh cewek dulu, ladies first katanya. Oke. Nah, boleh dikenali nama dari fakultas mana, jurusan mana, ya, status, gak usah. Ya, oke, itu aja. Habis itu langsung dijelasin kesan dan pesan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, nama aku Aura Nuril Alani dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Sosial, Fakultas Komunikasi dari Sosial, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ada yang dari ilmu komunikasi? 1 aja. Banyak yang keren banget. Oke, langsung kesan dan pesannya. Untuk pesannya, senang banget tentunya hari ini dapat ilmu baru, tapi banget belajar tentang desain thinking. Oke. Dan tadi juga sempat ketemu beberapa teman baru gitu di sini. Oh gitu. Iya. Jadi udah dapet relasi baru, ilmu baru juga. Jadi semuanya baru-baru fresh gitu ya. Iya. Wah, ada lagi? Pesannya ya. Boleh. Pesannya semoga acara literasi ini kedepannya lebih menarik lagi gitu sehingga memiliki banyak dampaknya buat mahasiswa-mahasiswa di dalam komunitas. Amin ya robbal alamin. Loh, Ibu, tolong dicatat ya. Oke, masih ada lagi? Udah cukup. Oke, silakan Mas. Nama fakultas jurusan status jangan. Lanjut. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muslim Pagi dari Fakultas Rekayasa Industri nih. Di sini ada nggak yang dari Ekoli nih? Mana yang dari Ekoli? Prodi S1 Ekoli. Oke, boleh langsung Mas. Pesannya mungkin dari aku tuh kita kan belajar bagaimana tuh berpikir secara disruptif kita. Jadi kita bukan hanya sekedar membuat produk, tapi kita memenuhi apa sih kebutuhan konsumen itu. Bagaimana caranya kita itu tahu dan memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kita tuh memang benar-benar menyelesaikan masalah. Iya. Jadi kan juga dibahas di materi. Jadi apa sih bedanya outcome sama output gitu? Iya. Jadi output itu sebenarnya cuma sekedar ya udah hadir materi, habis itu pulang gak ada apa-apa ya. Sedangkan outcome sendiri kita jadi tahu nih, wah ternyata bukan hanya jadi desain, bukan hanya sekedar dari desain ini, tapi kita bisa kembangin lagi untuk lebih luas, bukan hanya tentang sebuah produk doang. Itu juga kita terapkan untuk
jadi kita juga gitu. Untuk Oke. apa kenapa kita belajar ini kan sebuah output yang dimana kita paham materinya. Nah, outcome ini kita bisa menerapkan ke yang lebih baik lagi. Oke, berarti kalau outcome ini lebih jangka panjang ya? Oh. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, keren banget. Aku undang teman-teman panitia langsung aja kasih ke hadiahnya kepada teman-teman yang ada di atas. Terima kasih banyak. Baiknya makasih loh. Ya, terima kasih banyak. Oke, dimanfaatkan dengan secara baik-baik ya. Semoga berkah, semoga ilmunya menjadi bermanfaat buat kedepannya dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Oke, foto dulu. Ci, 1, 2. Salam literasi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Berikan aplaus dulu. Oke, siap. Teman-teman semuanya, tidak cuma itu saja hadiahnya. Ada lagi guys. Nah, kalau begitu kita masuk ke sesi games. Oke, ini berupa kuis dari teman-teman. Silakan di-join dulu di joinmyquiz.com. Kodenya 126469. Nah, habis dari sini, teman-teman, juara satu akan diambil 3 juara teratas dari kuis yang ada di sini. Oke, sudah pada join? Belum. Wah. Ya, joinmyquiz.com. Kodenya 126469. Nah, teman-teman yang lain di belakang udah banyak yang bilang, padahal dia nggak tahu kalau ada hadiah lagi. Ya kan, ada 3 lagi hadiah yang disiapin oleh kakak panitia sehingga tenang saja. Sudah pada join? Belum banget, kalian cepat. Hah? Oh, ceritanya mulai. Aduh, gimana sih? Ya udah lah. Oke, mohon bersabar, ini ujian. Tenang. Kuisnya seru kok, seru banget. Oke, aku hitung ya, 10 detik, 10. Oh iya, gimana? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Sudah siap? Kok pada belum? Kapan mulai? 2,5. Nah, udah 2,5 nih. Udah? Yang depan udah juga, udah join. Oke, kita start. 3, 2, 1, start. Kita lihat pertanyaannya. Pencet mas. Tekan. Ya. Iya. Mungkin direfresh dulu. Ya, kita lihat, wah sudah ada 73 partisipan. Kita boleh start sekarang. 3, 2, 1, go! Masih
paling atas ada KRQ. Wow, dengan poin 4.155. Yang kedua ada Joshua Pinem dengan skor 3.730. Yang ketiga ada Hakim Keren dengan skor 3.660. Oke. Ayo. Kita lihat sebentar lagi siapakah yang menjadi finalis dari kuisis hari ini. Masih 64% kelas accuracy. Bagaimana